Pulau yang bikin dunia rebutan. Kenapa semua negara besar butuh nikel Sulawesi dan Halmahera? Di peta dunia, dua pulau ini mungkin terlihat biasa aja. Sulawesi dan Halmahera. Dua pulau di timur Indonesia yang dulu lebih dikenal karena rempah dan sejarah kolonialnya. Tapi hari ini, dua pulau ini menjadi salah satu titik paling diperebutkan dalam persaingan geopolitik dunia. Dan alasannya bukan minyak, bukan gas, tapi logam abu-abu bernama nikel. Setiap mobil listrik yang melaju di jalanan Eropa, Amerika, atau Cina, ada kemungkinan besar baterainya mengandung nikel yang digali dari tanah Sulawesi atau Halmahera. Dan karena itulah, dua pulau ini sekarang jadi rebutan negara-negara besar. Mulai dari Cina yang sudah menanamkan puluhan miliar dolar, sampai Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang berusaha mencari cara agar tidak terlalu bergantung pada rantai pasok yang dikuasai Beijing. Di video ini, kita akan bahas tuntas kenapa dua pulau ini begitu penting bagi masa depan energi dunia, bagaimana Cina bisa mendominasi industrinya, apa yang sedang diperjuangkan Amerika dan Eropa untuk mengejar ketertinggalan, dan yang paling penting, apa untung dan resikonya bagi Indonesia sendiri. Kenapa nikel tiba-tiba jadi rebutan dunia? Untuk memahami kenapa dua pulau ini jadi pusat perhatian dunia, kita perlu mundur sedikit ke soal transisi energi global. Dunia sedang berpindah dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, dan jantung dari kendaraan listrik adalah baterai. Salah satu bahan baku utama baterai berkapasitas tinggi adalah nikel, khususnya jenis nikel kelas 1 yang dipakai dalam formula baterai seperti NCM dan NCA. Nikel juga tetap menjadi bahan penting untuk stainless steel, yang dipakai di hampir semua sektor industri, mulai dari konstruksi sampai peralatan medis. Jadi permintaan nikel dunia sebenarnya datang dari dua arah sekaligus. Industri baja tradisional yang sudah lama ada, dan industri baterai kendaraan listrik yang pertumbuhannya sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Disinilah Indonesia masuk sebagai pemain kunci. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dan setelah pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah sejak 2014 dan mempertegasnya pada 2020, industri pengolahan nikel di dalam negeri meledak. Data terbaru menunjukkan pangsa produksi nikel tambang Indonesia melonjak menjadi lebih dari 60% produksi global pada tahun 2025, naik drastis dari sekitar 30% saja pada 2020. Artinya, dalam waktu kurang 5 tahun, Indonesia berubah dari salah satu pemain menjadi penguasa mutlak pasar nikel dunia. Dan pusat dari dominasi ini ada di dua kawasan industri raksasa, satu di Sulawesi, satu lagi di Halmahera. Morowali, raksasa nikel di Sulawesi. Mari kita mulai dari Morowali. Salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang sebelumnya tidak banyak dikenal orang, kini menjadi rumah bagi Indonesia Morowali Industrial Park atau yang biasa disingkat IMIP. Skala kawasan ini benar-benar luar biasa. IMIP mengelola sekitar 90% cadangan nikel yang ada di Indonesia, dengan lebih dari 50 pabrik dan smelter yang beroperasi di dalamnya. Nilai investasi yang masuk ke kawasan ini telah melampaui 60 miliar dolar Amerika. Sebuah angka yang setara dengan produk domestik bruto beberapa negara kecil sekaligus. Dari kawasan inilah dihasilkan sekitar 35-40% produksi nikel global setiap tahunnya, hanya dari satu titik di peta. Yang menarik, kawasan ini juga berkembang bukan hanya menghasilkan bahan baku mentah, tapi juga mulai bergerak ke hilir. Di IMIP sudah berdiri pabrik-pabrik katoda baterai untuk kendaraan listrik, yang berarti Indonesia tidak hanya menjual biji nikel, tapi mulai memasuki rantai produksi baterai itu sendiri, sebuah langkah yang secara ekonomi jauh lebih menguntungkan. Dari sisi lapangan kerja, dampaknya juga sangat besar. Kawasan ini diproyeksikan menyerap hampir 100.000 tenaga kerja, mayoritas tenaga kerja lokal. Pemerintah kerap menyebut hilirisasi nikel di Morowali berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayah sekitarnya. Meskipun di sisi lain, isu lingkungan seperti pencemaran akibat pembangkit listrik tenaga uap dan kerusakan ekosistem laut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya diselesaikan. Halmahera, kawasan industri yang tumbuh lebih cepat. Kalau Morowali adalah raksasa yang sudah matang,
maka Halmahera adalah kawasan yang tumbuh jauh lebih cepat dan berpotensi menyaingi Morowali dalam beberapa tahun ke depan. Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, berdiri Indonesia Weda Bay Industrial Park yang dikembangkan dengan skema serupa Morowali, hasil kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan investor besar asal China. Kawasan ini direncanakan mencangkup sekitar 2.000 hektar lahan, dengan nilai investasi awal mencapai 7,5 miliar dolar Amerika dan proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 18.000 orang. Yang membedakan Weda Bay dari Morowali adalah fokus produknya. Selain memproduksi stainless steel seperti Morowali, kawasan ini secara khusus diarahkan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik, mulai dari nikel sulfat, prekursor, sampai produk akhir berupa baterai lithium ion. Artinya, Halmahera didesain sejak awal untuk menjadi pusat rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia, bukan sekedar pengolahan logam biasa. Tidak jauh dari Weda Bay, ada juga Pulau Obi di Halmahera Selatan, tempat beroperasinya tambang nikel dengan cadangan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta ton biji basah. Pulau kecil ini menjadi bukti nyata bagaimana wilayah yang dulu nyaris tidak dikenal secara global, kini menjadi bagian penting dari peta industri baterai dunia. Kenapa China begitu dominan di dua pulau ini? Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa investasi di dua kawasan raksasa ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan China? Jawabannya ada di kombinasi 3 faktor. Pertama, teknologi. Perusahaan seperti Tsingshan Group sudah menguasai teknologi peleburan nikel kadar rendah menjadi nikel kadar tinggi. Sebuah proses yang secara teknis rumit dan mahal untuk dikembangkan dari nol. Kedua, modal. China memiliki kapasitas investasi besar dan mampu bergerak cepat membangun infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, pelabuhan, dan smelter dalam waktu singkat. Ketiga, permintaan pasar. China sendiri adalah konsumen nikel terbesar dunia untuk kebutuhan baja dan baterai kendaraan listriknya sendiri. Jadi, mereka punya insentif kuat untuk mengunci akses pasokan sejak dari hulu. Data ekspor menunjukkan betapa besarnya ketergantungan ini. Sepanjang 2025, ekspor nikel Indonesia ke China menguasai lebih dari 80% dari total nilai ekspor nikel nasional. Dari sisi investasi, catatan lembaga riset energi menyebut investasi China di sektor pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia telah melampaui 65 miliar dolar Amerika sejak kebijakan hilirisasi diberlakukan. Situasi ini menciptakan posisi yang unik bagi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia diuntungkan karena berhasil menarik investasi besar dan membangun industri hilir yang dulu tidak dimiliki. Tapi di sisi lain, ketergantungan yang begitu besar pada satu negara pembeli dan investor menciptakan kerentanan tersendiri, terutama kalau hubungan dagang atau geopolitik antara Indonesia dan China mengalami gesekan. Amerika dan Eropa ikut turun tangan. Dominasi China di dua pulau ini tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh negara-negara barat. Amerika Serikat dan Uni Eropa sama-sama menyadari bahwa siapapun yang menguasai rantai pasok mineral kritis seperti nikel akan menguasai masa depan industri kendaraan listrik. Amerika Serikat lewat kebijakan yang dikenal dengan nama Inflation Reduction Act berusaha membangun rantai pasok mineral kritis yang independen dari China dengan memberikan insentif pajak besar untuk kendaraan listrik yang komponennya berasal dari negara mitra perjanjian dagang bebas Amerika. Masalahnya, Indonesia sampai saat ini bukan mitra perjanjian dagang bebas dengan Amerika, sehingga produk nikel Indonesia sempat kesulitan memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Uni Eropa punya pendekatan berbeda lewat regulasi seperti Critical Raw Materials Act dan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan, yang pada dasarnya memberi tekanan pada produk-produk dengan jejak karbon tinggi, termasuk nikel hasil peleburan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara seperti yang banyak dipakai di Morowali dan Halmahera. Namun belakangan, dinamika mulai bergeser. Tahun lalu, Indonesia dan Amerika menerbitkan pernyataan bersama yang menyebutkan Indonesia akan menghapus sejumlah pembatasan ekspor mineral kritis ke Amerika. Ini menunjukkan Indonesia sedang berusaha memainkan posisi tawar di antara dua kekuatan besar,
tidak sepenuhnya bergantung pada China, tapi juga membuka pintu lebih lebar untuk investasi dan kerjasama dengan Amerika serta sekutunya. Tanda-tanda pergeseran yang mulai terlihat. Menariknya, belakangan muncul sinyal bahwa dominasi mutlak Indonesia di industri nikel global mulai diuji. Beberapa perusahaan besar asal China dikabarkan mulai melirik proyek nikel di luar Indonesia, seperti di Madagaskar dan Tanzania, serta berupaya menghidupkan kembali proyek nikel di Kaledonia Baru. Langkah diversifikasi ini terjadi di tengah dinamika kebijakan domestik Indonesia yang terus berubah, termasuk soal aturan kepemilikan saham dan transfer teknologi yang diminta pemerintah dari investor asing. Di sisi lain, permintaan kendaraan listrik secara global juga sempat melambat dari proyeksi sebelumnya, membuat sejumlah produsen otomotif mulai mempertimbangkan opsi teknologi baterai alternatif yang tidak terlalu bergantung pada nikel. Situasi ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia. Menjadi penguasa produksi nikel dunia bukan jaminan permanen. Kalau kebijakan domestik tidak dikelola dengan hati-hati, dan kalau ketergantungan pada satu mitra dagang terus dibiarkan tanpa diversifikasi, posisi dominan yang susah payah dibangun bisa saja bergeser ke negara lain dalam beberapa tahun ke depan. Apa untungnya dan apa resikonya buat Indonesia? Setelah melihat gambaran besarnya, penting untuk menimbang apa sebenarnya yang didapat Indonesia dari posisi strategis dua pulau ini. Dari sisi keuntungan, hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja dalam jumlah besar di wilayah yang sebelumnya tertinggal secara ekonomi, mendatangkan devisa dari ekspor, dan mulai mendorong Indonesia naik kelas dari sekedar penjual bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah seperti katoda baterai. Posisi sebagai penguasa pasokan nikel dunia juga memberi Indonesia daya tawar diplomatik yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Terlihat dari bagaimana Amerika dan negara-negara Eropa kini harus mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam merancang kebijakan energi mereka. Namun resikonya juga nyata. Ketergantungan besar pada satu negara investor menciptakan kerentanan geopolitik. Isu lingkungan seperti pencemaran udara dan laut di sekitar kawasan industri masih menjadi sorotan internasional yang bisa mempengaruhi citra produk nikel Indonesia di pasar global yang makin peduli standar lingkungan. Dan yang tidak kalah penting, pergeseran teknologi baterai atau perlambatan permintaan kendaraan listrik global bisa mengubah peta kebutuhan nikel dunia lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Dua pulau yang dulu jarang disebut di panggung dunia, Sulawesi dan Halmahera, kini menjadi salah satu titik paling strategis dalam persaingan energi global. Dari tanahnya, digali bahan baku yang menggerakkan mobil listrik di jalanan Eropa, mengisi baterai gawai di Amerika, dan menjadi rebutan kepentingan antara China, Amerika, dan negara-negara Eropa. Kisah nikel Indonesia ini adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam bisa mengubah posisi tawar sebuah negara di panggung geopolitik dunia. Sekaligus pengingat bahwa posisi dominan itu perlu dijaga dengan kebijakan yang bijaksana, bukan hanya mengandalkan kekayaan alam semata. Kalau video ini membuka wawasan baru soal betapa pentingnya dua pulau ini bagi masa depan energi dunia, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe untuk analisis geopolitik dan ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video Histora Haki berikutnya.